Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Misteri Adventure. Dan dalam kesempatan kali ini, saya Mizan Arman akan membacakan cerita misteri yang berjudul Rumah Angker. Yuk, daripada berlama-lama, silakan pasang handsfree dan mari kita simak ceritanya. Bulan Februari tahun 2011 pagi, hujan rintik-rintik. Coklat hangat menemani aku yang duduk-duduk santai di teras rumah. Udara yang dingin membuat kepulan asap dari coklat di cangkir bertuliskan Pesona FM. Namaku Dani, mahasiswa yang sekaligus kerja part-time di salah satu stasiun radio di kota. Aku tinggal di pelosok desa di ujung selatan Jawa Timur. Rumah yang aku tempati bersama kedua orang tuaku dan adik perempuan yang masih balita berada di tengah-tengah sawah yang kali ini baru dipanen. Dan ibu mau ke pasar dulu ya. Itu adiknya dijaga, suruh ibuku sambil berlalu. Hadeh, padahal lagi menikmati ngelamun sambil lihat hujan. Me time. Aku seret kaki mendekati adikku yang lagi asik main Lego. Adikku masih berusia 4 tahun lebih 1 bulan. Jarak kami cukup jauh. Aku yang sudah kuliah semester 4 sementara adikku masih balita. Dulu, semua orang berpikir aku ini anak tunggal. Bahkan perlakuan orang tuaku pun selayaknya aku anak tunggal. Manja banget. Tak taunya si adik launching pas aku duduk di bangku SMA. Tapi itu semua membuat aku benar-benar senang dan bersyukur. Pada dasarnya aku gak begitu suka dimanja-manja. Bagiku anak laki-laki itu harus mandiri. Mengingat hal itu, aku jadi senyum sendiri. Kepala adik aku usap-usap dengan sedikit kasar. Dia tidak terganggu, tetap asik dengan legonya. Oh iya, rumah yang kami tempati ini kata ibu dibangun tepat setelah aku lahir. Jadi bisa dikatakan rumah ini seusia denganku. Rumah yang nyaman, udara segar, sejuk dan meskipun di pelosok desa tapi kualitas jalannya bagus. Jalan tidak beraspal, namun dari semen. Orang sekitar menyebutnya jalan rabat. Jarak rumah ini dari kota sekitar 30 km, dengan waktu tempuh biasanya sekitar 45 menit. Rumah ini berada tepat di tengah sawah, berdiri sendirian, tidak ada bangunan lain. Tetangga terdekat berjarak sekitar 500 meter. Cukup jauh memang, di desa rumah kan jarang-jarang. Tidak seperti di kota yang berdiri berjejer. Musim hujan seperti saat ini adalah favoritku. Aroma tanah basah, suara kodok bersaut-sautan di sore hari, sungguh menenteramkan pikiran. Di saat teman-teman SMA aku memilih kuliah di luar kota, aku memilih mendaftarkan diri di universitas swasta di kota ini. Salah satu alasannya memang karena aku gak betah rasanya jauh-jauh dari rumah ini. Teman-teman dulu banyak yang mengatakan bahwa aku ini cah omahan, anak rumahan. Tapi yo gak masalah toh kuliah dimanapun, yang penting aku fokus belajar di jurusan yang aku pilih. Aku yakin bakalan jadi orang yang sukses suatu saat nanti. Entah kenapa aku sangat betah berlama-lama di rumah. Rasanya benar-benar nyaman. Saat banyak tugas menumpuk atau jadwal siar radio dengan jadwal kuliah yang tiba-tiba berubah akhirnya berbenturan, atau saat aku bermasalah dengan teman atau gebetanku, semua problem itu akan menghilang ketika kakiku sudah menginjak rumah ini. Mungkin karena aku dan rumah ini lahir di tahun yang sama.
Kita jadi seperti saudara. Rumah ini mengerti aku, memberi keteduhan dan kenyamanan. Rumah ini biasa saja. Jangan membayangkan seperti villa mewah di tengah perdesaan. Rumah ini cukup kecil, berlantai 1 dengan ukuran 8 x 9 meter. Temboknya bercat putih polos dengan lantai keramik dan sebagian tegel. Memiliki 3 kamar tidur, 1 kamar mandi tanpa ada toilet. Iya, memang gak ada toiletnya. Biasanya kalau buang air, warga desa sini ke sungai terdekat. Ini bukan sesuatu yang benar, tapi begitulah. Dari yang aku ingat, mulai dari aku di dalam perut sampai saat ini, semua orang buang airnya ke sungai. Rumah dengan fasilitas seadanya seperti itu bagiku adalah tempat ternyaman di seluruh alam semesta jagat raya. Rumah adalah tempatku untuk pulang, menampung segala keluh kesah, tersenyum bersama, tertawa bersama, bahkan menangis pun juga bersama. Rumah ini benar-benar telah melakukan yang terbaik untuk aku dan keluargaku selama 19 tahun ini. Seperti yang sudah aku ceritakan, rumahku benar-benar nyaman bagiku, sampai aku enggan untuk keluar rumah. Tapi pagi ini aku harus pergi kuliah, lanjut sore ada jam siar. Dandanan necis, aroma wangi menyengat parfum semprot, harga 15.000. Rambut sisir pakai jari, baju kotak-kotak celana jeans pensil, sepatu merek luar negeri KW, pundak menggendong tas ransel butek, bercermin dan bergumam, "Weh, ganteng banget aku." Oke, sehabis sarapan jagung rebus meluncurlah aku. Melewati persawahan, orang-orangan sawah seakan melambai sambil ngomong hati-hati di jalan ya. Mungkin kalau bukan orang sekitar yang melintas di area persawahan ini bakalan takut ya. Suasananya sepi, hawanya sejuk malah terlampau dingin, serta beberapa orang-orangan sawah yang terbuat dari damen. Cocok kayaknya untuk lokasi syuting film horor. Beberapa ratus meter berikutnya membentang sungai. Sungai khas perdesaan dengan batu-batu segede perumahan. Suara air yang mengalir deras terdengar sampai beberapa ratus meter. Untuk menuju seberang hanya ada 1 jembatan di daerah sini yang bisa digunakan melintas. Jembatan yang memiliki lebar tidak lebih dari 2,5 meter. Setelah 40 menitan dalam lamunan menikmati perjalanan, sampailah aku di tujuan, kampus Fakultas Ilmu Pendidikan. Hari ini ada beberapa mata kuliah yang mesti aku ikuti. Pukul 8 aku harus menikmati sajian mata kuliah bimbingan dan konseling. Masuk ruangan, duduk di pojok belakang adalah jalan ninjaku. Ternyata hari ini pembagian tugas kelompok. Aku sih bakalan mudah cari teman untuk tugas kelompok karena aku termasuk salah satu mahasiswa teladan. Tapi sebenarnya aku pengen banget bisa satu kelompok dengan Ernie. Ya, namanya Ernie. Aku belum akrab dengannya. Cewek berjilbab dengan hidung minimalis, alis bergaris, kulit putih bersih, dan senyum yang super manis. Sesekali aku mencuri-curi pandang terhadapnya. Setahu aku dia nggak punya cowok. Belum mungkin ya. Tapi mau langsung mendekat tanpa alasan yang jelas, pantang bagi seorang Dani. Begitu pikirku. Nah, mungkin memang hari ini adalah hari keberuntunganku. Pembentukan kelompok terdiri dari 3 orang secara acak, dan namaku muncul satu kelompok dengan Ernie dan Nita. Wah, mimpi apa aku semalam? Rasanya lirik lagu, senangnya dalam hati kalau beristri 2, seakan dunia aku yang punya, terngiang-ngiang di telingaku.
Setelahnya, setiap kelompok diwajibkan membuat materi presentasi tentang pentingnya konseling di sekolah dasar. Nita, cewek berponi dengan panjang rambut sebahu, memulai percakapan. Oke, kapan kita ngerjainnya? Lah embuh, ngikut aja aku. Jawabku enteng, kulirik Ernie, dia hanya manggut-manggut. Rumahmu mana Todan? Tiba-tiba Ernie bertanya yang cukup membuat aku gelagapan. Mungkin kalau manusia itu kulitnya transparan, akan terlihat jantungku berdetak melebihi batas kecepatan normal. Itu loh daerah Karang, jawabku dengan suara sedikit bergetar. Lah, aku pengen tahu daerah situ. Yuk, kesana yuk. Nita menimpali sambil memukul ujung pundakku sebelah kanan. Sama, aku belum pernah kesana. Yuk ke rumahmu Dan, sekalian ngerjain tugas. Ernie antusias. Jangan hari ini, aku ada jam siar. Jawabku gelagapan, kaget campur seneng. Lebih banyak senengnya sih Ernie mau ke rumah. Oke, yo wis, lusa naik gitu ya, piye? Nita memutuskan meminta persetujuan. Aku sih oke aja, Ernie menjawab. Aku manggut-manggut mengiyakan, meskipun lusa ada jam siar, bisalah nanti diatur. Minta izin sama kabak siar ada jam kuliah tambahan, gitu aja pikirku. Mungkin tubuhku saat ini terlalu banyak memproduksi hormon dopamin. Rasanya bibir ini semacam ditarik jari jemari tak terlihat agar tidak berhenti menyunggingkan senyuman. Tubuh serasa ringan banget. Dalam hati aku berharap dengan tugas kelompok ini aku bisa lebih mengenal Ernie. Syukur-syukur bisa lebih dekat. Hari Rabu, hari yang ditunggu tiba. Ernie dan Nita datang ke rumah. Ternyata bukan mereka saja. Teman lain kelompok pun ikut nimbrung. Pengen tahu daerah rumah aku katanya. Jadi hari ini cukup rame. Kita berenam, aku, Ernie, Nita, Hasan, Irul, dan Feby. Di perjalanan menuju rumah, mereka tidak henti-hentinya kagum dengan pemandangan alam yang indah. Jalan perdesaan yang berkelok, sungai dengan air yang jernih, area persawahan yang memasuki masa tanam, keren katanya. Sesampainya di rumah, mereka cukup kaget. Udara yang bagiku sejuk, bagi mereka terlampau dingin. Dan ini adem banget loh, celetuk Irul sambil mengusap-usap siku dan lengannya. Aku kalau rumahku sini udah nikah mungkin ya, adem enak untuk manten baru. Feby menimpali disambut tawa yang lain. Sudah, ayo masuk dulu, nanti tak buatin jahe anget semuanya. Ibu tiba-tiba saja muncul dari dalam rumah sambil menggendong adik. Ibu, assalamualaikum Bu. Nita mengucapkan salam. Waalaikumsalam, ayo masuk, katanya dingin, ajak ibu. Satu persatu masuk rumah setelah antri bersalaman dengan ibu. Seperti yang aku duga, meskipun niat awal adalah mengerjakan tugas kelompok, tapi yang terjadi adalah ngobrol berjam-jam. Ditemani jahe anget dan jagung rebus, acara kerja kelompok atau yang lebih tepat disebut ngobrol kelompok berlanjut dengan khidmat. Sesekali aku mencuri-curi pandang ke Ernie yang sedari tadi mengusap-usap cangkir jahenya menggunakan dua telapak tangan. Kedinginan rupanya. Hari ini dia terlihat benar-benar manis, memakai jilbab warna coklat muda, kemeja lengan panjang putih bercorak garis,
dengan celana jeans senada dengan warna jilbab. Setauku memang Erni tidak pernah pakai make up. Hal itu yang membuatku suka, manisnya natural, tanpa dempul yang maksa. Sedangkan Nita dan Feby terlihat cukup menor. Dan di luar ada siapa Dan? Feby tiba-tiba bertanya sambil menyeruput jahe hangat cuek. Siapa loh? Gak ada siapa-siapa, wong ibu lagi di dapur. Jawabku sambil celingukan melihat ke arah jendela. Ruang tamu rumah ini menghadap ke jalan dengan 2 buah jendela besar tertutup tirai transparan. Masuk toh Dan, dari tadi aku merasa ada yang ngintip-ngintip loh. Bantah Feby, kali ini dia mulai serius. Tonggomu paling Dan, celetuk Hasan cepat. Aku beranjak dari dudukku, melihat keluar rumah. Tak ada siapa-siapa. Feby mengada-ada, pikirku. Kembali ke tempat dudukku, baru saja pantatku mendarat di kursi, Feby minta ditunjukkan kamar mandi. Gak tahan dingin katanya. Cewek satu ini memang paling rempong satu kelas deh kayaknya. Sejurus kemudian Erni minta ikut bareng ke kamar mandi. Oke, tak antar. Jangankan antar ke kamar mandi, mau minta antar ke KUA pun siap, pikirku. Kamar mandi rumahku berada di belakang, terpisah dengan bangunan rumah. Dari ruang tamu, lurus ke belakang melewati dapur, dan di dapur ada satu pintu menuju ke halaman luar. Nah, letak kamar mandi setelah pintu keluar tersebut berjarak sekitar 5 meter. Di samping kamar mandi terdapat sumur timba yang cukup dalam. Belakang kamar mandi ada sedikit sisa lahan kurang lebih 3 meter persegi yang dimanfaatkan ibu menanam empon-empon. Untuk batas sawah dengan rumah berupa tanaman bambu yang berjejer. Ketika angin berhembus kencang, bambu itu akan mengeluarkan bunyi khas dari gesekan batangnya. Setelah mengantarkan Feby dan Erni, aku kembali ke ruang tamu. Ternyata Hasan, Irul, dan Nita memulai membuka-buka catatannya. Wah, jadi ngerjain tugas nih. Aku cengengesan. Iya dong, lah kesini tadi kan niatnya ngerjain tugas. Ngobrol aja gak ada habisnya, gak dapat apa-apa. Jawab Nita agak sewot. Hasan dan Irul terkekeh-kekeh. Ya maaf loh, aku yang tadi minta ikut jadi ganggu kerja kelompok kalian. Irul pura-pura memasang ekspresi menyesal. Wah, model murul? Jawab Nita sambil memukul bahu Irul lumayan keras. Aku dan Hasan tertawa. Sejurus kemudian, Erni dan Feby kembali. Mereka berdua mendebatkan sesuatu. Ada apa sih? Kok kayak ayel-ayelan gitu? Tanyaku menyelidik. Ini loh, Feby ki ngada-ngada. Jawab Erni. Lah, beneran loh aku nggak bohong. Kali ini ekspresi Feby aneh antara takut dan bingung. Sebentar, cerita ada apa sih? Nita menengahi. Jadi, menurut Feby ketika dirinya berada di dalam kamar mandi, pintu terus-menerus diketuk dari luar. Dia merasa benar-benar jengkel karena menurutnya Erni sangat tidak sabaran. Ketika dia keluar, dia langsung menumpahkan kekesalannya kepada Erni. Sementara Erni yang merasa tidak melakukan apapun, hanya bisa mengernyitkan dahi kebingungan. Menurut Erni, dirinya hanya diam saja selama kurang lebih 7 menit menunggu Feby keluar dari kamar mandi. Ya ampun, benar sumpah aku diam saja kok nungguin kamu, Fe. Erni memulai perdebatan lagi. Lah, jangan guyon gitu toh,
Aktingmu bagus loh seperti sungguhan. Feby masih kekeh dengan argumennya. Aku tadi gak tenang lo, mau pipis saja. Pintunya mbok ketuki dak dok wae. Lanjut Feby. Wah, kerja kelompok kok seru kelihatannya. Ibu tiba-tiba sudah di sebelahku berdiri membawa sekaleng keripik singkong. Iya bu, lagi seru nih bahas tugas, celetuk Hasan. Ini loh cemilan biar tambah seru diskusinya yo. Ibu tersenyum sambil meletakkan satu toples besar keripik singkong di meja dan berbalik arah ke dapur. Sesaat setelah ibu ke dapur, Hasan dan Irul sudah mulai menjejalkan keripik singkong ke dalam mulutnya masing-masing. Erni dan Nita sudah mulai mengerjakan materi untuk presentasi minggu depan. Sementara Feby masih diam, sesekali menengok ke arah dapur dengan tatapan penasaran. Aku garu-garu kepala. Beberapa saat kemudian Feby menggandeng dan menarik tanganku. Ikut aku sebentar Dan, Feby memaksa. Loh, kemana? Ada apa? Tanyaku heran. Ke depan, sebentar aja. Ayo ikut, jawab Feby setengah membentak. Terpaksa aku ikuti ajakan Feby. Sambil berjalan setengah terseret, aku sempat melirik Erni. Dia memperhatikan aku dan Feby dengan tatapan aneh dan sedikit cemberut. Aku dan Feby menuju halaman depan. Kamu tinggal di sini berapa lama Dan? Tanya Feby menyelidik. Ya seumur hidupku ini toh, ada apa sih? Aku mulai penasaran. Kamu selama ini gak merasa ada yang aneh atau gimana gitu di sini? Feby melanjutkan pertanyaan yang hanya mendapatkan jawaban berupa gelengan kepala dariku. Feby kemudian diam, terlihat sedang memikirkan sesuatu. Ada apa toh, Fe? Jangan nakut-nakuti lo. Wong selama ini aku nyaman-nyaman aja lo di sini. Kamu kok aneh? Ada apa? Rasa penasaranku semakin menjadi-jadi. Gak ada apa-apa Dan, mungkin perasaanku saja. Feby menghela nafas. Jawaban dari Feby tersebut malah benar-benar membuatku penasaran. Aku berteman cukup dekat dengan Feby mulai semester 3. Karena memang pada dasarnya Feby adalah cewek dengan karakter pecicilan dan suka ceplas-ceplos. Jadi memang gampang cepat akrab dengan orang termasuk denganku. Tetapi memang baru kali ini Feby datang ke rumahku. Sedangkan aku beberapa kali pernah datang ke rumahnya. Kebetulan orang tua Feby pembuat makanan kerupuk rengginang. Dan ibu aku suka dengan rengginang. Beberapa kali aku datang ke rumah Feby untuk mengambil pesanan ibu. Nah, Feby ini dengan sifat pecicilannya memiliki kemampuan dan kelebihan yang unik dibandingkan teman-teman yang lain. Dia memiliki kepekaan yang lebih terhadap hal-hal yang tidak kasat mata. Pernah suatu ketika di kampus ada salah seorang asdos yang kesurupan. Feby datang membawa secangkir kopi dan bunga kenanga. Setelahnya, asdos tersebut segera sadar. Menurut penjelasan Feby, sosok yang masuk ke raga asdos tersebut sempat berbisik padanya untuk disiapkan kopi dan bunga kenanga. Ya sudah Dan, jangan dipikirkan. Ayo lanjut kerja kelompok. Feby berkata sambil tersenyum, masuk ke dalam rumah dan membuyarkan lamunanku. Aku masih berdiri di halaman rumah menatap rumah nyamanku. Aku berpikir kejadian hari ini bukan apa-apa. Rumah ini tetaplah hunian ternyaman di seluruh jagat raya alam semesta. Namun ternyata itu tidaklah benar. Setelah kejadian hari ini, perlahan-lahan tirai penuh misteri terbuka satu persatu. Sesuatu yang selama ini terdiam perlahan terbangun dan mulai mencengkram kehidupan keluargaku.